biasa untuk nama, lokasi, dan tempat akan saya samarkan untuk kepentingan bersama. Ya, tak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sebut saja di sini namanya Mas Agus. Mas Agus ini orang yang sangat rajin sekali bekerja. Nah, si Mas Agus ini dulunya kerja di salah satu konveksi. Karena konveksinya ini sepi, si Mas Agus ini coba main ke rumah temannya, namanya Mas Indra. Dan si Mas Agus ini bertanya kepada Mas Indra, "Dan kira-kira ada info lowongan pekerjaan gak? Saya sudah 1 minggu ini nganggur, gak enak sama istri saya. Saya di rumah terus, nanti saya kena omelan." Si Indra ini bilang, "Ya udah, ikut aku aja kerja di penggilingan padi. Tapi gimana, kamu mau nggak?" Si Mas Agus ini nanya, "Kerjanya gimana sih?" "Ya kerjanya paling nanti kamu ngangkatin padi dan bantuin saya untuk menggiling padi, habis itu menjemur." Kata si Mas Agus ini, "Ya udah, saya coba. Kalau kamu berminat, besok pagi nanti kamu datang ke sini. Kamu minta izin sama istri kamu dulu." "Ya, terima kasih Anda. Saya mau pulang dulu. Saya mau izin sama istri saya. Silakan." Dan akhirnya si Mas Agus ini pulang. Nah, belum nyampe di rumah, si Mas Agus ini melihat istrinya ini udah ada di depan pintu rumahnya dan nanya, "Gimana Mas? Udah dapat pekerjaan belum Mas? Kalau Mas dapat pekerjaan, gimana kita buat makan besok? Beras sudah habis Mas." Nah, si Mas Agus ini bilang, "Alhamdulillah Bu, saya sudah dapat pekerjaan tapi mulai kerjanya besok." Istrinya ini nanya, "Kerja di mana Mas?" "Itu saya besok ikut kerja sama si Indra di tempat penggilingan padi." "Oh ya udah Mas mandi, masuk ya." Si Mas Agus ini disuruh mandi dan udah disiapkan teh ya. Akhirnya si Mas Agus ini istirahat. Singkat cerita, besok pagi si Mas Agus ini datang ke tempatnya Mas Indra. "Hai Gus, sudah siap Gus?" kata si Mas Indra. "Ya sudah, sini ngopi dulu. Ini masih pagi, penggilingan pagi bukanya 8:30 pagi." Nah, di situ si Mas Agus ini ngobrol sama Mas Indra sambil ngopi. Si Mas Indra bilang, "Gus, ini ya Gus, nanti kalau kamu kerja ikut saya di tempat penggilingan padi, bosnya ini namanya Pak Derajat Gus." "Iya, gimana deh? Nanti kalau misalnya ada barang kayak misalnya handphone, apa uang atau benda-benda yang berharga yang ada di tempat penggilingan padi itu, kamu gak usah mengambil. Kamu gak usah punya niat untuk rasa ingin memiliki ya." "Oh iya pasti," kata si Mas Agus. "Emang kenapa?" "Masalahnya si Pak Derajat ini udah terkenal ini, dia menyimpang." "Maksudnya gimana?" kata si Mas Agus. "Iya, katanya sih dia menganut pesugihan. Makanya tempat saya bekerja itu seringkali ada yang meninggal. Ya ujung-ujungnya gara-gara ngambil benda-benda yang ada di situ. Bah, aku jadi takut," kata si Mas Agus. "Tapi kok kamu aman-aman aja enggak?" "Ya alhamdulillah, karena saya sudah tahu kalau misalnya ada apa-apa di situ saya tidak pernah mengambil. Kalau misalnya ada orang yang
giling pagi itu ngasih tip sama saya laporan sama Pak Derajat. Oh ya, gimana kamu masih pengen kerja ikut saya? Karena si Mas Agus ini takut besoknya nggak makan, nggak bisa beli beras, akhirnya dia memantapkan dirinya. Iya, saya siap, saya ikut kamu. Ya udah, ayo kita berangkat. Akhirnya si Mas Agus dan Mas Indra ini berangkat ke tempat kerjanya. Nah, di sana udah ada Pak Derajat. Nah, akhirnya si Mas Indra ini memperkenalkan si Mas Agus sama Pak Derajat. Bos, ya ada apa enggak? Ini loh bos, yang semalam saya ceritain, yang ingin kerja sama saya di tempatnya bos. Nah, namanya siapa? Kata si Pak Derajat. Silakan kenalan, kata si Mas Indra. Oh, saya namanya Agus, Pak. Pak Derajatnya nanya, beneran kamu mantap kerja di sini? Iya, Pak. Kamu dulu ini kerjanya apa? Kata si Pak Derajat. Oh, saya serabutan, Pak, tapi saya seringnya itu kerjanya di konveksi, Pak. Ini baru pertama kali saya kerja di tempat penggilingan padi. Kata si Mas Agus kepada Pak Derajat. Nah, Pak Derajatnya bilang kayak gini, ya udah kalau begitu nanti kamu bantu si Indra, kamu nurut aja kepada si Indra, karena si Indra di sini ini udah senior. Oh iya, kata si Mas Agus. Dan akhirnya mereka berdua mulai bekerja. Si Mas Indra bilang, Gus, padi yang ada di karung bawah sini kita giling. Dan akhirnya si Mas Agus ini karena nggak biasa angkat-angkat, ini mengangkat padi. Ini udah, ternyata kerja di sini berat juga ya angkat kayak gini. Si Indranya bilang gini, sudah, semangat, katanya kamu ingin kerja. Iya, kata si Mas Sultan. Akhirnya habis menggiling padi selesai, si Mas Agus ini menjemur padi yang baru datang dari petani-petani. Dan akhirnya sore hari tiba, dan akhirnya kalau di tempatnya si Pak Derajat ini bayarannya itu harian, dan lagi dikasih bayaran, ini kerja kamu sehari saya kasih 100.000. Terima kasih, Pak. Iya. Dan akhirnya nyampe rumah. Nah, ini Bu, gajian pertama saya di tempat penggilingan padi. Kata si istrinya Mas Gus, alhamdulillah Mas, kita bisa beli beras. Ya udah. Nah, akhirnya si Mas Agus ini istirahat. Nah, si istrinya ini datang, Mas, ada apa deh? Saya mau istirahat biar besok saya kerjanya ini semangat, karena kerja di penggilingan padi itu berat sekali deh. Angkat-angkatnya barang itu, padinya ini berat sekali. Ini saya aja badannya pada pegel. Kata si Mas Agus, ini loh saya mau ngomong, kata si istrinya si Mas Agus. Ada apa sebelum ngomong? Ini Mas, kayaknya kok bulan depan kita harus mengembalikan pinjaman yang mana? Kata si Mas Agus. Lah, kok sampai lupa Mas, waktu kemarin kita bikin rumah kan, kita kan itu dipinjemin sama Mas Roni, semen sama pasir, itu jumlahnya itu sekitar 2 juta Mas. Nah, seminggu lagi si Mas Roni ini mau ada hajatan. Ya, tadi si Mas Roni kesini bilang sama saya, suruh menyampaikan kepada Mas Agus, suruh kembaliin. Nah, di sini Mas Agus mulai pusing, baru pertama kerja langsung mendapatkan pikiran yang gimana ya, buat makan aja susah, disuruh kembaliin hutang yang memang sih udah resiko, kita minjam ya pasti harus mengembalikan. Dan akhirnya ya udah, itu dipikirin nanti aja, saya mau istirahat. Dan akhirnya si Mas Agus ini tertidur di
enggak, ini kok masih belum beres, saya rapiin dulu ya. Ya udah. Nah, di sini waktu si Mas Agus ini membersihkan, ternyata di situ ada handphone. Ya. Nah, si Mas Agus ini dalam hatinya ini, ya handphone siapa? Ada di sini, mau diambil. Sudah pernah diperingatin sama si Mas Indra, nggak diambil. Mas Agus ini butuh banget. Dan akhirnya si Mas Indra ini manggil lagi, sini Gus, ngopi ya, sama makan dulu. Iya iya iya. Nah, dan akhirnya si Mas Agus ini handphone itu tadi dimasukin lagi ke karung-karung beras, diselipin. Nah, si Mas Agus ini nyamperin si Mas Indra istirahat makan, dan akhirnya pulang. Nah, si Pak Derajat ini ngecek handphonenya yang sengaja ditaruh itu masih ada. Pikirannya Pak Derajat, nanti aja, mungkin si Agus ini masih berpikir untuk mengambilnya. Dan akhirnya si Mas Agus ini pulang dan mampir ke counter, nanya sama penjaga counter, Mas, iya ada Pak, kalau misalnya HP merek ini itu kalau dijual sekitar lakunya berapa Mas? Oh ya, sekitar 2 jutaan. Emang kenapa Mas mau dijual? Ya rencana sih, tapi saya mau rundingan sama istri dulu. Oh iya, nanti kalau udah ada barangnya bawa sini aja, kata si penjual counternya ini. Dan akhirnya dalam benaknya Mas Agus ini, kalau apa yang tadi saya singkirin ini dijual, ini lakunya sekitar 2 juta, bisa untuk mengembalikan utangnya saya kepada Mas Roni. Dan akhirnya besok pagi, tanpa pikir panjang, ternyata si Mas Agus ini mengambil HP yang tadi. Dan akhirnya datang lagi ke counter yang tadi. Akhirnya sepakat HP-nya dijual di sana. Dan hasil penjualan ini langsung dikembalikan kepada Mas Roni. Nah, si istrinya ini tanya, kok cepet banget Mas dapat uangnya? Iya, ini saya kasbon dulu sama si bos, nanti saya dipotong gaji selama 1 bulan. Oh ya udah Mas, alhamdulillah Mas, kita sudah bisa ngembaliin utang kepada Mas Roni. Nah, di sini mulai. Dan setelah uangnya itu diserahin kepada Mas Roni, besoknya lagi si Mas Agus ini waktu mau berangkat, ini udah kayak gak enak. Ada firasat gimana ya, bilang sama istrinya, Bu, saya mau berangkat kok, rasanya kok kayak gimana ya. Istrinya bilang, gimana maksudnya Mas? Maksudnya kok dari tadi itu saya kayak banyak bayangan-bayangan hitam, Bu, ikutin saya. Kata istrinya, aku mungkin itu perasaan Mas aja, karena kecapean. Ya udah Bu, saya mau berangkat. Waktu mau berangkat, di depan rumahnya Mas Agus ini jalan. Waktu mau nyebrang ternyata ada mobil, cer, Mas Agus ini ketabrak mobil. Akhirnya si Mas Agus ini meninggal di tempat. Dan akhirnya berita Mas Agus ini meninggal nyampe ke telinganya Mas Indra sama si Pak Derajat. Dan akhirnya si Mas Indra ini nanya pada istrinya, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Istrinya cuma menangis. Gak tahu Mas Indra, tiba-tiba waktu Mas Agus mau berangkat ke tempat kerja, waktu mau nyebrang tabrak mobil, akhirnya meninggal. Langsung
si Indra ini laporan sama Pak Derajat. Pak Derajat, lihat si Agus meninggal. Hah? Meninggal? Ya udah, mungkin sudah takdirnya kata sih Pak Derajat. Nah, dan akhirnya setelah kejadian itu tadi, Mas Indra ini mulai berpikir, kalau saya masih bertahan di sini bahaya ini. Jangan-jangan nanti saya jadi korban berikutnya. Dan akhirnya si Mas Indra ini bilang sama Pak Derajat, Pak Derajat, ada Pak Derajat, kayaknya saya mau keluar dari tempat penggilingan padi Bapak. Emangnya kenapa? Ini loh, saya kasihan sama ibu saya. Setelah meninggalnya Bapak, ibu saya sakit-sakitan. Dan akhirnya ibu sering mondar-mandir ke rumah sakit. Gak ada yang nemenin. Jadi saya pengen tinggal sama ibu saya. Sementara saya istirahat. Saya keluar dulu, nanti kalau misalnya kondisinya sudah lebih baik, nanti saya kerja lagi di sini. Ya udah, nanti cepat kabarin, kata Pak Derajat. Sebulan berlalu, si Pak Derajat ini bingung, gak ada sasaran untuk yang menjadi tumbal. Karena setelah keluarnya si Mas Indra dari tempat penggilingan padi, udah gak ada yang berani kerja di situ, takut menjadi tumbal. Dan setelah malam Jumat tiba, karena Pak Derajat ini gak mengasih tumbal, ternyata yang menjadi tumbal itu Pak Derajat sendiri. Tiba-tiba Pak Derajat waktu tidur, dia menjerit meronta-ronta kayak ada yang nyakit lehernya. Tiba-tiba matanya ini melotot. Pak Derajat meninggal. Pak Derajat jadi korban pesugihannya Pak Derajat sendiri, ya. Itu pengalaman dari salah satu subscriber saya, ya. Mohon apabila ada penyampaian kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan sedoyo, di hati kalian semua, mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum.